menurut kalian sebagai warga negara yang baik nih, nilai-nilai apa saja sih yang mencerminkan kecintaan terhadap bangsa dan negara melalui kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari? Kamu apa aja sih aspek dalam kehidupan sehari-hari itu? Ada banyak. Yang pertama, aspek di lingkungan sekolah. Salah satunya banyak yang mikir upacara itu cuma ritual panas-panasan, tapi sebenarnya di sanalah mentalitas kita diuji. Saat kita berdiri tegak dan hormat pada merah putih, itulah adalah simbol bahwa kita mengakui kedaulatan negeri ini. Ada 3 nilai utama yang kita lakukan di sini. Pertama, kedisiplinan, datang tepat waktu, berbaris rapi. Kedua, penghormatan sejarah. Ketiga, kesatuan, yaitu dengan cara mengumpul di lapangan dan tanpa membeda-bedakan. Nah, aspek selanjutnya apa lagi, Pis? Aspek selanjutnya itu ada toleransi. Toleransi itu bukan cuma sekedar membiarkan orang lain berbeda dari kita, tapi toleransi itu adalah bentuk nyata bagi pelajar, adalah penerimaan aktif. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kita tidak membuat kubu-kubuan atau geng berdasarkan suku, agama, status sosial, atau bahasa sekarang lebih disebutnya sebagai circle. Di sekolah kita semua adalah salah satu keluarga besar pelajar Indonesia. Ada 3 level nih. Yang pertama ada toleransi dalam pergaulan. Jangan pernah menjadikan perbedaan latar belakang menjadi bahan ejekan atau jokes yang rasis. Kedua ada toleransi dalam kerjasama. Saat kerja kelompok, carilah teman yang berbeda perspektif. Perbedaan itu justru membuat kita menjadi lebih satu dan menjadi lebih kaya dan kreatif. Yang ketiga ada toleransi dalam ibadah. Menghargai waktu ibadah teman. Kalau teman kita sedang beribadah yang lain, kita harus menghormatinya. Lalu ingat, musuh terbesar bangsa kita sekarang bukanlah penjajah asing, tapi perpecahan dari dalam. Kalau kita sebagai pelajar sudah terbiasa toleran, maka bibit-bibit radikalisme atau kebencian gak akan punya tempat untuk tumbuh di masa depan. Menurut kamu aspek selanjutnya apa, Rosa? Menurut aku, salah satu ancaman terbesar NKRI saat ini adalah hoax dan disinformasi. Kabar bohong ini jahat banget, bisa bikin orang berantem, saling benci, bahkan memicu permusuhan hanya karena satu klik yang salah. Makanya sebagai pelajar yang cerdas, prinsip kita harus satu, saring sebelum sharing. Kenapa sih kita harus saring dulu? Karena di internet info yang viral belum tentu benar, dan info yang benar belum tentu viral. Ini cara kita mempraktikkan saring sebelum sharing sebagai pelajar NKRI. Yang pertama, cek sumbernya. Kalau dapat berita yang judulnya bombastis atau bikin emosi, lihat siapa yang nulis, apakah ada media resmi atau cuma dari akun anonim. Ini nggak disebar. Yang kedua, verifikasi foto dan video. Zaman sekarang ada AI dan editan canggih. Jangan langsung percaya foto yang kelihatannya provokatif. Cek dulu kebenarannya di situs seperti Kominfo atau portal cek fakta. Menurut kamu apa aja, Kia? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling nyata, yaitu gimana sih cara cinta Indonesia kalau saya cuma pelajar biasa? Jawabannya bukan dengan pidato di podium, tapi dengan kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari sampai jadi sebuah karakter. Nah, poin-poin detail yang bisa kita lakuin sebagai pelajar, yang pertama adalah bangga dan setia pada produk lokal. Misal nih, coba cek sepatu, tas, atau jajanan kalian. Membiasakan diri memakai produk buatan UMKM atau brand lokal, itu aksi bela negara yang nyata banget. Dengan beli produk lokal, kita membantu ekonomi rakyat kecil dan membuat Indonesia makin mandiri. Jangan cuma bangga pakai brand luar, brand lokal kita sekarang udah makin keren-keren. Nomor 2, etika lingkungan sebagai bentuk syukur. Indonesia itu tanah air yang indah. Menjaganya adalah bentuk cinta. Membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, atau sesimpel mematikan keran air setelah digunakan di sekolah adalah cara kita menjaga kekayaan alam NKRI agar tidak rusak buat generasi yang akan mendatang. Teman, aspek yang terakhir gimana? Oh, ternyata banyak juga ya aspek-aspeknya. Bagaimana cara kita untuk menjaga persatuan dan persatuan NKRI ini. Jadi kita itu tidak boleh tidak boleh menyerah, tidak boleh termakan oleh omongan hoax atau berita-berita palsu.